Mas, ibu hati-hati betul ya. Ini peringatan dari Nabi, dan kalau Nabi sudah sampaikan pasti terjadi. Pasti terjadi. Ya. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-6. Ya. Lebih lengkapnya jilid yang pertama di Syarah An-Nawawi, halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6, posisi sebelah kiri paling atas dari Abu Hurairah. Saya bacakan hadisnya pelan-pelan. Bismillah. Lihat kalimatnya, saya bacakan hadisnya. Babun nahyi. Saya ulang ya. Babun nahyi an akhdhir riwayati anid du'afa. Ya, kata Imam Muslim, bab hadis ini akan menerangkan tentang bab larangan dari Nabi. Saya ulang ya. Larangan dari Nabi. Kalau Nabi melarang, kemudian ada orang yang melanggar, dosa nggak? Dosa ya? Baik, hati-hati ya. Bab larangan dari Nabi untuk belajar dari orang yang lemah ilmu. Ya. Bab larangan dari Nabi untuk belajar dari orang yang lemah ilmu. Insya Allah. Ibu bayangkan ya, mohon maaf ya, ibu bayangkan. Yang lemah ilmu saja tidak boleh kita belajar dari orang itu. Maka bagaimana dengan yang tidak punya ilmu? Ya. Hati-hati ya, nanti kita lihat hadisnya, kita belum bacakan hadisnya. Di yang lemah ilmu saja nggak boleh. Ya. Lemah ilmu ini termasuk begini bu ya, termasuk mohon maaf. Misal ada ustadz gitu kan, manusia itu kan tidak bisa menguasai semua bidang. Tidak bisa gitu ya. Jadi kalau ibu misalnya lihat seseorang si fulan misalkan, oh dia bagus di bidang akidah, maka ketika akan mengajar, ibu minta dia mengajar supaya meningkatkan iman kita kepada Allah, berikan materi yang sesuai dengan spesialisasinya. Ya. Gak boleh misalnya ibu ada ustadz bagus akidah, ibu pahami pasti paham semuanya. Diminta ngajar fikih bisa salah, bisa keliru gitu ya. Maka apalagi yang orang tidak pernah punya latar belakang belajar agama, tidak diketahui kapan, karena kata Nabi, tiba-tiba akan muncul di kemudian hari, orang tidak jelas, ngajar sana sini, tidak punya latar belakang yang jelas. Ya. Apa hadisnya? Saya bacakan pelan-pelan. Ya. Awas ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi kalau ibu nanti belajar dengan orang seperti ini, atau misalnya ibu mengundang kemudian dia mengajar, ibu bukan cuma belajar, tapi ibu telah berdosa. Awas, nggak pakai, oh dosa. Dosa. Ya. Awas, karena kan gini, larangan itu kan sifatnya dosa kan? Larangan mencuri, orang mencuri dosa kan? Larangan berdusta, orang berdusta dosa. Sekarang Nabi melarang untuk belajar dari orang-orang yang lemah ilmu. Ya kalau orang ini kemudian tiba-tiba diundang dan dia mengajar atau disaksikan di mana saja, itu bukan cuma melihat tapi dosa. Dosa ya. Karena ibu mengangkat orang bersangkutan, ratingnya jadi naik, ya. Kemudian dia tiba-tiba muncul menyampaikan tentang agama ABC padahal belum tentu benar. Ketika dia salah memberikan fatwa, bukan cuma dia yang keliru, ya, yang mengangkat dia pun ikut dosa. Ya. Saya tidak tahu saat pulang ke Indonesia, saya perhatikan kebanyakan orang bisa jadi ustadz gitu. Ya. Kami tidak mencegah seseorang untuk bisa lebih baik, alhamdulillah ya. Tapi nggak jelas diketahuinya. Ya. Misal, silahkan kemarin penyanyi, sekarang pengen jadi ustadz, silahkan. Alhamdulillah, tapi belajar yang benar gitu kan. Ini tiba-tiba kemarin ada penari, sekarang jadi ustadz. Kemarin pelawak, sekarang jadi ustadz, ya kan? Nah, jadi mudah sekali nanti agama jadi keliru dalam kehidupan kalau belajarnya tidak benar, ya. Kalau belajar tidak benar. Nah, itu kalau misalnya ibu simak, nggak usah diundang, nonton di TV aja. Ibu lihat, iseng-iseng gitu kan, tak dibuka. Isengnya itu melahirkan dosa. Betul, isengnya melahirkan dosa. Ya, daripada enggak sama sekali, tidak. Karena ibu mengangkat tayangannya muncul, ratingnya naik, dan dia ditonton oleh banyak orang, memberikan fatwa yang salah, itu yang nontonnya ikut dosa. Betul, ini peringatan dari Nabi. Ya. Nah, yang lebih parah dari ini, ya, pelan-pelan ya, sebentar pelan-pelan. Yang lebih parah dari ini, kalau orang tidak punya latar belakang keilmuan, mudah kita tinggalkan. Tapi yang berbahaya kata Nabi, perhatikan kalimatnya, sayakunu fi akhiriz zamani, akan tiba di akhir masa. Saya ulang, sayakunu fi akhiriz zamani, akan tiba di akhir masa. Dajjaluna kadzabun. Ada para pendusta. Disebut oleh Nabi para pendusta. Dan pendustanya kalimatnya menggunakan kata dajjal. Ya. Ini bahasa kiasan ya dalam ilmu hadis, bukan dajjal sesungguhnya gitu ya, bahasa kiasan. Kalau saya mau tanya sebentar, kalau dajjal itu pintar atau bodoh? Pintar. Udah pernah ketemu? Oh, ya? Masya Allah. Oke.
baik beritanya. Dia pintar, genius, ya. Kalau nggak pintar, tidak mungkin bisa menipu banyak orang. Baik ya, mencelakakan banyak orang, pelan-pelan. Artinya, nanti di kemudian hari, yang diminta oleh Nabi hati-hati itu orang pintar, bukan orang bodoh. Di kata Nabi, ada orang-orang pintar di akhir zaman nanti, ya, gelarnya banyak gitu kan, dari S1, S2, S3, S-nya banyak sampai dingin, kan? Ada profesor macam-macam. Dia dikenal orang pintar, tapi dia menipu. Ya, dia menipu. Apa yang dilakukan dengan tipuannya? Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan berbicara tentang agama pada kalian yang membuat kalian aneh, bahkan belum pernah didengar oleh nenek moyang kalian. Jadi nanti ibu kata Nabi akan ditemukan orang-orang yang pintar, Masya Allah. Ada doktor, ada profesor, ada yang macam-macam, kan? Dia bicara masalah agama. Tapi kata Nabi istrinya dusta. Isinya nggak benar gitu kan? Isinya nggak benar. Dan bukan cuma tidak benar, membuat kita kaget. Kok bisa begini ya? Kayaknya baru dengar gitu. Ya. Kata Nabi, jangankan kamu, umat dulu pun belum pernah mendengar seperti itu. Ya. Saya, demi Allah saya katakan, ya, ketika kita pulang, tiba-tiba ada kalimat yang sangat mengagetkan. Ya, semua agama itu sama. Ya kan? Berasal dari Tuhan yang sama, cuma caranya itu beda-beda. Baik ya? Dan yang bicara bukan orang-orang biasa. Ya, Masya Allah, di sana ada orang yang bergelar doktor, ya kan? Ada profesor, ada macam-macam, menyampaikan semua agama adalah sama. Ya, ini kata Nabi, jangankan kita yang kaget, orang dulu pun nggak pernah menyatakan itu. Silahkan ibu cek ya, di zaman jahiliyah, di sirah manapun, di sejarah manapun, tidak pernah ada orang jahiliyah mengatakan pada Nabi, semua agama sama. Tidak ada. Ya. Sejahiliyah-jahiliyahnya di masa Nabi, tidak ada pernyataan ini. Setelah kita dikeluarkan dari masa jahiliyah, ada pernyataan yang melebihi itu. Ya. Ya. Maka kalimat nabinya, perhatikan, kalimat nabinya, iyyakum wa iyyahum, hati-hati dengan mereka. Sangat berbahaya. Pelan-pelan, iyyakum wa iyyahum, hati-hati dengan mereka. Saya berikan ciri-cirinya Bu ya. Jadi kita nggak usah vonis orang, tidak, itu tidak baik. Kita keluarkan ciri-cirinya, kalau ada orang seperti itu, nanti kita lihat bagaimana sikap Qur'annya. Quran surah dari Quran aja, jangan dari saya. Ya. Dari Quran aja. Quran surah ketiga, kedua saja dulu, surah kedua dulu. Ya. Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 204, posisi paling kiri sebelah atas. 204 sampai 207 ya, sampai ke tengah. Sudah? Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ada ayatnya? Oke, sekarang perhatikan ya, pelan-pelan. Bahkan kata Al-Qur'an, di antara mereka wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada di antara orang-orang yang kalau bicara itu kata-katanya begitu memukau. Ya, kalimat-kalimatnya itu begitu menarik ya. Retorikanya begitu cantik, Masya Allah. Itu luar biasa. Ya. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbih. Bahkan dia seringkali membawa nama-nama Allah. Ya. Dia sering bersumpah, membawa potongan-potongan ayat Quran gitu kan. Dia sampaikan, ini begini, dalilnya di Quran begini. Ayatnya dipotong sekenanya misal. Bisa didapatkan. Perhatikan. Wa huwa aladdul khisam. Kata Quran, orang itu musuh yang sangat berbahaya. Paling bahaya. Saya beri gambaran sebentar ya. Musuh standar yang telah diketahui, itu bahasa Arabnya disebut dengan aduwun. Musuh yang sudah diketahui. Ya. Jelas. Tapi kalau lebih berbahaya daripada ini, lebih bahaya, maka bahasanya menggunakan aladdun. Saya mau gambarkan sebentar ya. Setan itu musuh bukan? Iya. Setan di Quran, itu sifat musuhnya disebut dengan aduwun mubin, kan? Musuh yang nyata. Tapi orang ini, itu oleh Quran disebut dengan aladdun, bukan adu. Artinya lebih berbahaya daripada setan. Saya ulang ya, lebih berbahaya daripada setan. Lihat bagaimana Quran mengungkapkan ya, pelan-pelan. Karena kalau setan itu jelas musuh, orang paham kok. Oh, setan itu musuh kok ya. Jelas ya. Yang paling aneh sudah tahu musuh diikutin juga gitu kan? Itu yang paling aneh ya. Kata Allah kalau gosip itu dari setan, kan? Ada juga yang gosip kan? Ya, kalau dusta dari setan, ada juga yang dusta dan sebagainya. Pelan-pelan.
Tapi kalau alad itu lebih parah, lebih jahat ya. Karena orang-orang ini hadir di sekitaran, nampak dalam pandangan, kelihatan posisinya, dan terangkat dalam martabat kehidupannya. Itu yang lebih banyak memberikan pengaruh. Jelas ya? Makanya kata Quran ini paling bahaya. Bagaimana cara kita menyikapi kalau ada orang-orang seperti ini? Bisa? Ternyata Masya Allah ini indahnya bahasa Quran. Kita tidak diminta mencela mereka, tidak diminta memusuhi mereka, tapi yang paling menarik, Quran surah keempat ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah, pojok. Quran surah 4. Ya. Ayat 140. Pelan-pelan. Quran surah keempat ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi. Ada an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Ada ayatnya? Baik. Pelan-pelan ya. Dan telah tetap ketentuan di dalam Alkitab, dalam Quran maksudnya. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Bila Anda mendengar satu masa ayat-ayat Allah diingkari, misal tiba-tiba ibu mendengarkan satu ceramah misalnya kan, atau satu tayangan, ya, atau misalnya baca buku dan sebagainya, di situ tertuang hal-hal yang mengingkari, bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Ya. Misal yang paling mudah untuk perempuan, ya kan? Ya, kan jelas ayat-ayat Quran mengatakan jilbab bagi seorang perempuan itu syar'i sifatnya. Ya, misal di sini ditentang, oh ini bukan, ini produk budaya, misalnya kan? Nggak pakai jilbab pun nggak apa-apa, gitu kan? Yang penting misalnya pakaian-pakaian yang dipandang terhormat, misal saja, kan? Nah, itu bertentangan langsung. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Atau minimal wa yustahza'u biha, dia mengolok-olok. Jadi mengingkari enggak, cuma mengolok-olok. Ya, mohon maaf ya, perempuan berhijab diolok-olok, ya kan? Ya, laki-laki yang berpenampilan lebih baik diolok-olok misal kan, dan sebagainya. Misal saja. Kaidah Qur'annya fala taq'udu mahum. Ya, jangan sertai mereka. Ya, jangan sertai mereka, jangan duduk dengan mereka. Ya. Kalau duduk itu dekat atau jauh? Umumnya dekat kan? Ya, ini maksudnya jangan dekati mereka dari segala hal yang keluar dari mereka. Ya, jadi misalnya kalau ada siaran di TV nggak usah ditonton. Kalau ada bukunya nggak usah dibeli. Ya. Ada seminarnya tidak usah diikuti. Biarin aja, kucilkan, jauhi. Ya. Ini perhatikan Bu ya, ini indahnya bahasa Quran. Quran itu selalu mendahulukan dakwah dibandingkan dengan celaan. Ya. Ini sebetulnya ini bentuk kasih sayang Allah. Ya. Sebetulnya bentuk kasih sayang Allah supaya dia berubah gitu ya. Ya, supaya dia berubah dan tidak melahirkan dosa pada kita. Ya. Ini saya seringkali suka keliru ya di sementara teman-teman misalnya di kalangan muslim. Saya beri gambaran sebentar ya. Ibu kalau punya tetangga orang Islam, kan? Kemudian tetangga ini tinggal di samping masjid, Bu. Ya, ini ada masjid, ini rumahnya, ya, sampingnya. Tapi yang paling aneh, misal orang rumah ini yang laki-lakinya nggak pernah mau ke masjid. Ya, Masya Allah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun tetangga masjid nggak pernah mau ke masjid. Apa hukumnya? Dosa. Apalagi? Haram. Tuh. Terus sudah keliru. Hukum pertama hukumnya ajak dia ke masjid. Hukum pertama. Ya. Ini hukum dakwah dulu, jadi jangan dihukumi secara fikih dulu. Ya. Jangan-jangan dititipkan kepada ibu untuk menjadi tetangga, karena cuma ibu yang bisa mendoakan. Ya. Cuma ibu yang bisa mengajak dia, pahalanya ada di situ. Kalau dia bisa ke masjid, maka ibu mendapatkan pahalanya, tanpa dikurangi sedikit pun. Kenapa tidak ibu doakan? Ya Allah, saya bertetangga dengan dia, jadikan dia bagian yang kemudian bisa menghidupkan masjid ini. Ya Allah, saya tetangga dengan dia, setiap saya taklim yang datang dari jauh, sentuh hati tetangga saya, ya Allah. Berikan kelembutan kepadanya supaya dia belajar tentang Islam dengan lebih baik. Begitu dia belajar, mempraktekkan nilai keislamannya, ibu dapat pahalanya. Tanpa dikurangi sedikit pun. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis 1893. Nah, saya kembalikan ke sini. Fala taq'udu mahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jadi jangan simak mereka, jangan ikuti acaranya sampai mereka merubah pendapatnya. Ya. Jadi kalau dia sudah berubah, sudah lebih baik, silahkan ibu hidupkan lagi. Hidupkan majlisnya, undang dia dan sebagainya, gitu kan? Baik. Yang berbahaya, innakum idzam mithluhum. Jadi kalau lama-lama diikuti, nanti pemikirannya akan seperti mereka, kata Quran. Hati-hati, akan seperti mereka. Ujung-ujungnya nggak sholat juga. Ya. Ujung-ujungnya malah menyanjung orang lain, tapi saling mencela dengan sesama muslim. Kan aneh gitu kan? Ada, saya bingung memahaminya, gagal paham, dia tidak habis pikir. Ada orang masuk ke tempat ibadah orang lain, di tempat ibadah orang lain mencela saudaranya, mencela orang Islam.
Dia mencela agamanya, mencela orang Islam, dan itu dilakukan di tempat ibadah orang lain. Kan itu aneh namanya. Ya itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ada kesalahan di situ. Ada satu kesalahan yang fatal. Nah, orang-orang ini oleh Quran disebutkan kalau dia tidak bertobat selama hidupnya, kita doakan mereka, gitu kan? Tapi kalau mereka nggak mau tobat, tidak menerima petunjuk Allah, tidak mau maksudnya, maka dia akan lebih dulu masuk neraka dibandingkan dengan orang kafir. Lebih dulu, dan nerakanya neraka jahanam langsung. Ya. Nggak pernah keluar dan lebih dulu dibandingkan dengan orang-orang kafir.